سحرنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya man asya wa ma asya takhruju minad dunya wa ma tukta alladzata syai'in fiha wa ya munajatul haqqi subhanahu wa ta'ala wa mukhatabatihi laka fa anta mulqun sifatan bil laili. Ya man asya wa ma asya, ya man asya wa ma asya, wahai manusia yang hidup. Ya man asya, wahai manusia yang hidup. Wa ma asya, tapi hidupnya belum benar-benar hidup. Jadi kalau ada hidup yang sudah benar-benar hidup, ada yang baru hidup-hidupan, yaitu ya man asya wa ma asya. Ini soal kenikmatan dunia yang hakiki. Jadi yaman asya wa ma'asya ini menjelaskan soal kehidupan dunia yang hakiki. Takhruju metu minat dunia, dari dunia, wa matukta, dan anda tidak mendapatkan kenikmatan atau Allah data apa kenikmatan syai'un ing suci fiha ing dalem dunia, wa ya utawi syai' munajatul haqqi, itu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mukhatabati laka, dan didawi Allah laka kepada anda. Fa anta maka utawi sira, fa anta maka iku mulkon itu geledak atau tiduran, nah, jifatan itu kayak badang bila ini pada waktu malam. Jadi kita ini kenikmatan dunia yang hakiki itu adalah mendapat munajat kita kepada Allah, dan kita mendapat bisikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling nikmat di dunia, itu hanya itu. Ya apa bisa Gus dibisikin langsung sama Allah? Nah, hanya itu. Jadi kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu dibisikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukhatabatihi itu maksudnya didawui. Jadi kamu munajat terus kamu didawui, nah itu langsung. Fa anta mulkon, kamu itu seperti mayat yang batang atau mayat yang tergeletak pada waktu malam kalau kita tidur. Jadi nikmat-nikmatnya dunia yaitu adalah dibisikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai orang yang hidup tapi belum hidup, maksudnya belum merasakan hidup. Jadi masih mati. Kita ini semua masih mati sebenarnya. Karena apa? Belum pernah merasakan bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat-nikmatnya di dunia itu kalau merasakan bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu mau keluar dari dunia, maksudnya keluar dari dunia itu mati. Mau keluar dari dunia belum bisa merasakan sesuatu yang nikmat yang dari dunia. Contoh, Anda sekolah atau Anda kalau Anda belum pernah merasakan nikmatnya sekolah, belum merasakan nikmatnya apa-apa, kok mau keluar sekolah? Anda kerja belum pernah merasakan kerja, nikmatnya kerja, mau Anda keluar kerja. Nah ini kita itu hidup tapi belum pernah merasakan nikmatnya hidup. Tapi
kita belum merasakan, belum pernah ketemu atau dibisikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in dubi'at, ketika Anda ditolak anhu kepada Allah, ditolak Allah maksudnya, fastagis, maka memintalah tolong billahi kelawan Allah. Jika Anda ditolak oleh Allah, ketika menghadap Allah Anda ditolak, maka kuncinya ya cuma satu, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga bisa diamalkan. Wa qul ya malaikatallahi wa ya rasula rabbi fatatsni al-ghanimata allati naluha milladatin al-munajati wa widati musofatina. Jadi Anda kalau mau ini baca ini. Jadi kalau mau tidur, kalau mau apa itu baca ini. Biar orang itu kalau yang nggak bisa diprediksi itu kan kalau tidur itu Anda bisa jadi pas merem dibunuh orang, pas merem besok nggak bisa nafas lagi, besok mati. Itu tidur. Kalau kita masih melek kayak begini nih, ketika mau dipukul orang masih bisa lari, ketika mau diini orang masih bisa lari. Tapi ketika Anda tidur itu lemah-lemahnya orang. Maka baca ini nggak apa-apa kalau mau tidur. Ya malaikatallahi wa ya rasula rabbi, malaikat-malaikatnya Allah, wa ya rasula rabbi, dan utusan-utusan Allah. Fatat seni sudah pot, maksudnya sudah pot al-ghanimata apa jarahan allati kang naluha kang merkoleh atau mendapat ing ala ing jarahan ing ghanimah tadi min ladatin dari kenikmatan al-munajati dari munajat-munajat yang disampaikan kepada Allah, wawidadi, dan menyenangkan hati al-musofati kang selain Allah. Jadi saya ini sudah pot, maka sudah pot itu apa bahasanya? Sudah kehabisan. Saya ini sudah kehabisan bagian yang seperti dihasilkan oleh orang-orang yang mendapat kenikmatan. Jadi orang-orang yang sudah mendapat kenikmatan itu sudah banyak. Nah kita ini sudah nggak dapat ini, jarahannya aja sudah nggak dapat. Gimana ini terusan posisinya? Jarahannya saja, namanya orang kalau jarah itu kan berarti bahasa jarah itu kan satu ada memaksa, dua lebihan ya. Biasanya jarahan itu kan barang-barang yang sudah dijarah gitu. Nah, itu kan ngambilnya secara paksa. Ya. Ngambil secara paksa saja sudah nggak dapat. Sudah diambil oleh orang-orang yang terdahulu yang sudah diberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat bisikan. Ya. Jadi maka dari kenikmatan munajat kita itu sudah nggak dapat. Kita munajat tapi belum merasakan nikmat. Dari kasih sayang Allah sudah belum dapat. Itu apa ya? Maka doa ini itu bisa mempermudah, biasanya mempermudah. Nah, ini bisa diamalkan sehari sekali atau sebulan. Pokoknya minimal pernah baca, minimal pernah. Sababu su'ul khotimati, ini sebab-sebab su'ul khotimah, sebab-sebab mati su'ul khotimah. Jadi kemarin dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa su'ul khotimah itu ada dua. Yang pertama itu su'ul khotimah kelas berat, yang kedua itu sedang. Yang su'ul khotimah kelas berat itu kita mati, malaikat sudah datang di depan rumah, itu kita masih ragu. Allah ini masih ingkar, masih ragu, masih ingkar. Allah ini gimana? Masih itu yang su'ul khotimah kelas berat. Yang kedua itu su'ul khotimah sedang. Israel sudah datang di depan kita, kita itu masih kepengen dunia, pengen kaya, pengen anak istri, pengen nambah ini, pengen nambah itu. Padahal Israel itu sudah nongkrong di depan rumah. Maka orang mau mati itu pasti tahu kalau dia mau mati, cuman dia nggak bisa ngomong.
mau bilangin ke orang itu nggak bisa. Jadi posisi Israel itu sudah datang nih, kamu mau tak cabut nyawanya. Nah itu kok masih kepikiran pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah itu termasuk su'ul khotimah yang sedang. Mestinya ketika Anda tahu, Anda itu sudah tahu kok masih, itu kan berarti saking hatinya kita ini kok. Idza kana al-abdu mujiban bi taati, idza kana ketika ada siapa al-abdu hamba atau kaula, mujiban itu ujub bi taatihi kelawan taate orang. Orang tadi itu taat tapi ujub. Ujub itu kalau berbuat diomong-omong wong, dibilang-bilang orang, oh saya ini itu ujub. Jadi dia ujub atas apa yang dia kerjakan, taat kepada mutakabiran, dia sombong ala khalqihi kepada makhluknya Allah. Jadi dia sudah ujub sombong kepada makhluknya Allah. Mumtalian azimatan, mumtalian itu kebak atau penuh, azimatan itu rumong, jadi gede rumongso nih, GR ya, GR. Dia itu gede rumangsane ya telubu kang nubrih kang mencari minal khalqi dari makhluk an yufu ing yen to padha nuhoni apa hukukohu apa hak-haknya makhluk, wala yufilan ora nuhoni sapa abdun fi hukukohu ing dalem hak-hake makhluk. Wahadihi maka inilah abad tadi yaksha itu dikhawatirkan alaihi ingat satu. Apa yang dikhawatirkan? Apa su'ul khotimati, apa su'ul khotimah. Jadi orang ketika ada seorang hamba itu membanggakan amal taatnya. Wih, saya sudah taat kepada Allah, saya sudah sholat, saya sudah haji. Nah, itu ngomong-ngomong ke orang ya. Jadi untuk sombong kepada makhluk. Jadi dia sombong, maksudnya mutakabbiran ala khalqi itu dia sombong kepada orang, kepada makhluk. Supaya apa? Supaya diagungkan. Jadi dia sombong begitu itu supaya diagungkan oleh makhluk. Oh ternyata ini. Dan meminta kepada makhluk, ya julubu minal khalqi, dia meminta kepada makhluk tadi untuk memenuhi hak-haknya. Karena saya sudah taat kepada Allah, sekarang tugas hak-hakmu kasihkan ke saya. Maksudnya puji saya, kasih penghargaan saya. Itu maksudnya menuntut makhluk untuk menyelesaikan hak-haknya. An yufu hukukohu, tapi hak-haknya dia tidak ditunaikan kepada makhluk. Apa hak-haknya dia? Dia punya hak kepada makhluk. Seumpama dia harus berbuat baik, dia harus itu hak-haknya dia kepada makhluk. Dia hanya menuntut makhluk haknya kepada dia. Saya sudah ini, sekarang kamu harus baik sama saya, kemarin kamu harus hormat sama saya. Itu dia menuntut haknya makhluk kepada dia. Tapi dia tidak melaksanakan haknya makhluk. Wala yufu hukukohum, dan dia tidak menuhuni tidak memenuhi hak-haknya makhluk. Nah, wahada yukhsha alaihi. Orang yang seperti ini dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini wal iyadu billah utawi pangreksa. Jadi penjagaan Allah, pangreksa itu billah. Jadi ditakutkan orang yang seperti ini itu matinya su'ul khotimah. Paling gawat. Jadi orang kebanyakan itu begitu. Dia maunya dihormati, tidak mau menghormati orang. Dia mau dipuji-puji tapi tidak mau muji orang lain. Dia mau macam-macam lah, mau diapain wes pokoknya yang bagus-bagus. Tapi dia tidak mau melaksanakan itu kepada orang lain. Maksudnya itu, hak-haknya itu. Nah, dia mau pokoknya mau yang baik-baik tapi dia tidak mau membalas. Nah, orang yang seperti ini ya, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Wa in kana idza fa'ala maksiatan. Wa in
ingkana ketika ada siapa hamba, ada manusia, idza fa'ala ketika dia mengerjakan siapa abd maksiatan ing maksiat. Jadi ketika ada hamba mengerjakan maksiat, tarohu bagian khozina. Tarohu itu melihat, ningali atau melihat ada ing abet bagian ing wong kang nangis khozinan tur sedih. Jadi ada orang melakukan maksiat, tapi setelah dia melakukan maksiat itu dia nangis, dia menangis. Khozinan tur dia susah. Jadi, orang maksiat habis maksiat terus dia nangis, dia susah. Kenapa kok begitu? Menyesal, ada penyesalan. Berarti ini sudah masuk tobat. Mungkasiron tuh dia juga gersah. Ya pokoknya nggak enak semua lah habis melakukan. Dalilan itu setelah itu dia mungkasiron gersah, dalilan terus dia merasa hina. Habis orang melakukan maksiat dia merasa hina, dia menangis, dia macam-macam itu. Ya tatarrohu khali ala arjali, apa menjatuhkan dirinya, nibakno. Ya tatarrohu itu maknanya menjatuhkan atau menibak ala arjuli sholihin kepada orang-orang yang ada seorang hamba, ada manusia, dia itu melakukan maksiat. Setelah itu dia menyesal, menangis, merasa hina, merasa ini, terus dia datang ke orang-orang yang soleh, datang ke orang-orang yang soleh. Wayarzuhum dan wayazuruhum, dan dia apa, ziarah. Itu ziarah. Fitak muktarifan fitak siri fahada yurjalahu husnul khotimah. Maksudnya begini. Jadi Anda melihat seorang hamba yang berbuat maksiat. Setelah dia berbuat maksiat, dia merasa berdosa, dia merasa hina, dia merasa macam-macam. Dia merasa hina. Nah, setelah orang itu dia mau datang ke orang-orang yang soleh, datang ke kiai, datang ke macam-macam. Nah, terus dia ziarah kubur, dia macam-macam. Nah, orang yang seperti ini itu bisa mati husnul khotimah, bisa mati husnul khotimah. Jadi standarnya itu, pokoknya kalau Anda apabila seorang hamba itu melakukan maksiat, setelah dia melakukan maksiat itu lalu dia menangis, merasa susah, hatinya susah, merasa hina, dan menjatuhkan dirinya untuk mengikuti. Maksudnya menjatuhkan dirinya itu untuk mengikuti, itu melayani orang-orang yang soleh dan mau sowan kepada sholihin, datang minta pendapat, datang minta pejangan, datang minta macam-macam dengan mengakui kekurangannya. Ya, jadi bitaksir itu muktarifan, bitaksir itu dia mau mengakui kekurangannya. Nah, orang yang seperti ini itu diharapkan mati husnul khotimah. Jadi maka kenapa orang itu disuruh datang ke majelis ilmu, suruh datang itu ya salah satunya itu. Kita itu hanya ini husnul, mengharap kematian kita itu husnul khotimah. Idza tolabat qori'an wajadta ma la yuhsa. Jadi memang harapan kalau soal ini tuh biasanya begini ya, husnul. Nah, cuman saya itu punya aliran yang alirannya memang agak jadi gini. Cuman kalau ini dipegang oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, masalah. Contohnya begini, orang itu sudah sholat, sudah ini kok mati husnul khotimah. Wah, itu kan gimana itu kan. Maka husnul khotimah itu yang penting Anda itu sholatnya udah bener, itu pasti mati husnul khotimah. Pokoknya sholatnya asal Anda bener, mati husnul khotimah. Jadi standarnya begini, kita ini kadang sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam, tapi masih belum jelas matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Tapi bagi agama yang lain itu setiap mati pasti kayak matinya itu enak.
sama agama A, udah ini sudah tenang dengan Bapa di surga, ini sudah itu begitu. Ya, tapi yang Islam kok masih takut, ini husnul khotimah wasiul khotimah. Tapi kalau yang agama lain itu enak, ini sudah tenang bersama Bapak di surga loh. Padahal itu kelakuannya nggak jelas. Nah, cuman aliran seperti ini bahaya kalau disalahgunakan. Wah, pokoknya yang penting maksiat terus ya, nggak bisa. Mungkin Anda ketika maksiat itu pas di tengah maksiat bisa mati. Nah, itu bahayanya kan di situ. Tapi maka doa ulama kuno itu, ulama-ulama salaf itu pasti ujungnya ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu maksudnya itu, wabil akhirati hasanah, itu kita memohon mati husnul khotimah. Itu tujuannya cuma itu. Wa idza talabat tabiban wajadta kasiron. Idza talabat, ketika Anda mencari qori'an wajadta ma la tuhsa. Ketika Anda mencari, jika Anda mencari orang-orang yang qori'an, itu qori' itu hafal Quran. Idza talabta, ketika Anda mencari qori'an itu orang yang hafal Quran, wajadta, maka Anda akan menemukan ma la yuhsa. Jadi jika Anda mencari orang yang hafal Al-Quran, kamu akan menemukan yang tak terhitung. Malam yuhsa itu tidak terhitung, berarti banyak. Ya. Wa idza talabat tabiban wajadta kasira. Jika Anda wa idza talabta, ketika Anda mencari tabiban itu tabib atau dukun atau dokter, wajadta, maka Anda akan menemukan kasiron banyak. Ketika Anda mencari tabib atau dukun atau dokter, itu juga banyak. Wa idza talabta faqihan wajadta mislu dzalik. Ketika Anda mencari faqih, orang yang ahli fikih, orang yang ini, wajadta itu wajadta akan menemu mislu dzalik, sepadane mengkono-mengkono qori, tabib dan lain-lain. Juga banyak. Wa in talabat man zalika. Wa in talabta man ya dalluka ala wahi wa yu'arrifuka bi uyubi nafsika lam tajid illa qalila. Wa in talabat, ketika Anda mencari min ya dalluka, dari orang yang menunjukkan ala wahi, kepada Allah. Ketika Anda mencari orang yang menunjukkan kamu ke jalan Allah, itu maksudnya. Wa yu'arrifuka, dan memberitahu kepadamu bi uyubin nafsika, dengan cacat-cacatmu, kejelek-jelekanmu, tapi dikasih tahu semua. Lam tajid, maka Anda tidak menemukan illa qalilan, kecuali sedikit. Jelas ya. Apabila kita itu mencari orang yang hafal Quran, apalagi sekarang banyak anak kecil-kecil sudah hafal Quran, kamu mencari yang itu pasti banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kamu mencari tabib, dokter, guru, dukun, macam-macam banyak. Kamu mencari orang yang paham soal fikih, banyak. Kamu mencari orang yang hafal macam-macam banyak. Orang alim juga banyak, orang ahli fikih juga banyak jumlahnya. Tapi kalau kamu mencari orang yang menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan uyub atau kekurangan atau aib-aib kita, lam tajid, maka Anda tidak menemukan illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi ketika Anda menemukan orang yang itu banyak lah, yang pokoknya hafal Quran itu banyak. Orang sekarang hafal Quran itu dijadiin lomba, dijadiin macam-macam, itu banyak. Itu Anda akan menemukan banyak sekali. Anda mencari orang yang alim, orang fikih, itu banyak. Tapi Anda mencari orang yang mau menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau memberitahu kekuranganmu. Idza talabta, jika kamu mencari orang yang hafal Al-Quran, qori'an tadi, terus fa idza tufarta, maksudnya begini. Dan apabila kamu bisa menemukan orang yang seperti itu, maksudnya orang-orang tadi itu, orang yang menunjukkan Anda, menunjukkan itu farta itu biyam saku, itu
Anda orang yang bisa menunjukkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulati apa ini maknanya? Jadi ketika Anda menemukan orang yang seperti tadi yang bisa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pegang erat-erat tangannya. Wa yudariku fil uyubi. Oh itu yad, itu tangan itu. Min yadin laka. Bukan yad. Fa in dhafarta bihi fa amsakahu. Jadi gini. Pokoknya ketika Anda menemukan orang yang seperti tadi, maka pegang erat-erat tangannya. Maksudnya itu ikutilah orang-orang yang seperti itu ya. Jadi tanganmu, maksudnya dengan kedua tanganmu. Itu bidaika apa biyade? Iya makanya biyadaika mestinya biyadaika lah. Maksudnya pegang dengan kedua tanganmu. Jadi ketika Anda menemukan orang yang seperti itu, maka pegang erat-erat dengan kedua tanganmu. Wa in aradta antun soru fakun kullaka dallatun. Wa in aradta, apabila kamu mengharapkan pertolongan Allah, wa in aradta antun soru fakun, ketika Anda mengharapkan, in aradta, ketika Anda mengharapkan antun soru artinya itu ditolong nolong Allah ing awakmu, fakun kullaka, maka jadikan dirimu hina di hadapan Allah. Dillatun itu hina. Ketika Allah Anda ingin berharap ditolong Allah, maka jadikanlah diri kita hina. Qala ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. Walaqad nasarakumullah, dan teman-teman sungguh-sungguh sudah menolong ke kamu semua. Bi badrin, sapa Allahu Allah, siapa yang menolong? Sapa Allahu Allah bi badrin, di dalam perang Badar. Wa antum utawi sira kabeh iku adillatun, itu hina, dalam keadaan hina. Jadi Allah itu sudah menolong kita semua waktu perang Badar, maksudnya pas perang Badar itu. Dan kalian semua itu posisinya hina semua waktu itu. In aradta an tu'tafakun laka faqrat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. In aradta, ketika Anda ingin berharap, antukta berharap diberi atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, fakun kulaka, maka jadikanlah dirimu fakron apa fakir. Jika kamu kalau yang di atas tadi, jika kamu ingin ditolong Allah, maka jadikan dirimu itu orang yang hina. Maksudnya hina di hadapan Allah. Jika kamu ingin diberi Allah, maka jadikan dirimu ini miskin, biar diberi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu buat orang miskin dan orang fuqara dan fakir miskin. Maksudnya begitu maksudnya. Ini dalilnya, dalil kenapa kok Anda disuruh miskin di hadapan Allah. Maksudnya yang harus diberi sedekah, diberi itu kan orang miskin. Nah, Allah itu memberi itu, Anda harus merasa miskin dulu di hadapan Allah. Anda ini benar-benar miskin, nggak punya apa-apa, maka Allah akan memberi. Kenapa kok begitu? Karena as-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu untuk orang-orang miskin. Lah, sedangkan kenapa kita harus hina di hadapan Allah? Ya kan tadi, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. Bahwa sebenarnya kita itu hina semua, sudah dihina semua posisi. Maka ketika Anda ingin ditolong oleh Allah, pada waktu perang Badar itu, sahabat-sahabat itu sudah hina posisinya, sudah mau kalah. Maka sudah dia pasrah bahwa ini adalah kehendakmu ini. Nah, maka Allah akan menolong. Maksudnya itu maksudnya. Takunu fi wasatin nahri wa anta atsani. Apabila dirimu mengharap pemberian Allah, maksudnya itu.
maka jadikanlah dirimu itu fakir secara keseluruhan, ya. Fakir keseluruhan di hadapan Allah. Maka ketika orang fakir itu berarti kan mendapat zakat, sedekah dan macam-macam. Nah, Anda itu kalau ingin mendapat itu, ingin diberi Allah sesuatu, maka Anda ini harus miskin dulu. Kalau Anda masih sombong, ya nggak bakal diberi sama Allah. Takunu fi wasatin, takunu fi wasatin nahri wa anta aksan. Apa aksan namanya? Takunu ono sopo ingsun, ono sopo kamu. Jadi kamu itu berada, takunu fi wasatin, itu berada di tengah-tengah sungai. Naharin ini sungai. Sedang kamu, wasatin itu kehausan. Takunu fi wasatin nahri wa anta aksan. Takunu, ada siapa kalian semua ini ada fi wasatin nahri, di tengah-tengahnya sungai. Wa anta aksan, sedangkan Anda itu kehausan. Wong di tengah-tengah sungai kok kehausan. Takunu ma'ahu fi hadrati wa anta tatlubul ittisali. Takunu ma'ahu fi hadrati, jadi kamu itu berada di tengah-tengah sungai, sedang dirimu itu dalam kehausan. Maksudnya itu maksudnya. Maka jadikan dirimu selalu bersama Allah dan selalu berdoa meminta bertemu Allah. Maksudnya itu. Nah, takunu ma'ahu fi hadrati, jadi takunu jadikanlah dirimu fi hadrati, di dalam kehadiratnya Allah itu, wa anta tatlubu ittisal. Kita semua ini mencari sambungan atau jalan menuju Allah. Jadi ketika kamu itu di tengah-tengah sungai kok sampai kehausan, itu kan aneh. Di tengah sungai padahal tinggal minum. Berarti jadikanlah dirimu itu takunu ma'ahu, bersama Allah fi hadrati wa anta tatlubu ittisal. Jadi Anda itu hanya mengharap usul kepada Allah atau sambung kepada kanal ibadi lam yatasolu solu, ya lam yat tawassolu lil akhirati illa bi kasratil ma'kulil wal masyrubi. Kanal ibadah itu kayak manusia, kayak hamba lam yatasawwur. Jadi seakan-akan hamba-hamba Allah itu tidak akan mencapai pada akhirat, ya, kecuali dengan banyaknya makan dan minum. Logikanya begini. Sebenarnya kita itu hidup tujuannya apa? Kalau memang hidup itu tujuannya ketemu Allah, kira-kira ketemu Allah ini butuh makan banyak apa minum banyak? Ya itu maksudnya begitu. Posisimu itu sudah di tengah laut, di tengah sungai. Kok Anda masih kehausan? Sebenarnya jalan menuju Allah ini butuh makan apa butuh minum? Itu pertanyaannya. Kalau memang hanya ketemu Allah itu modal makan sama minum, modalmu makan sama minum, logikanya orang di tengah sungai itu tidak bakal kehausan. Itu. Jadi kalau memang bertemu Allah itu hanya sekedar makan dan minum, ya orang di tengah sungai itu mesti logikanya nggak bakal kehausan. Itu sederhananya begitu. Jadi seakan-akan hamba-hamba ini, kita semua ini itu tidak sampai kepada akhirat kecuali dengan makan dan minuman. Atau bisa dikatakan seakan-akan para hamba ini semua itu diomongin sama Allah begini, makanan dan minuman itu bisa menyampaikan kamu sama akhirat. Enggak, kira-kira ini kita pernah menemukan kalau makanan dan minuman itu bisa mencapai ke akhirat apa enggak? Pertanyaannya. Kalau memang itu bisa, ya pantas kita hidup di dunia ini hanya makan dan minum. Maksudnya begitu maksudnya. Jadi hanya modal itu, kayak itu Allah itu berfirman begitu. Ya udah, kamu ketemu saya, modalmu makan dan minum.
nggak usah sholat, nggak usah macam-macam, kayak begitu ya. Wa anta taksubul itu ka'annal ibad itu kayak manusia lam yatasolu oleh akhirati illa bikasrotil makulil wal masrobi. Jadi hanya sekedar memperbanyak makan dan minum. Auqilalahum atau anda didawui oleh Allah lahum kepada anda semua hadihi tusolikum ilal akhirati. Sindiran Allah itu begitu. Kalau memang hidup itu hanya buat, kalau memang ketemu Allah itu caranya hanya dengan makan dan minum, ya udah makan dan minum saja kalian. Gitu loh. Paham nggak ini kira-kira? Paham ya? Ya kayak yang kemarin itu, hidupmu itu untuk makan apa untuk minum? Apa hidup itu untuk makan apa makan untuk hidup? Sama seperti itu. Kalau sekedar hidupmu itu untuk makan atau makanmu untuk hidup, itu sama kayak belatung di dalam buah. Loh, belatung di dalam buah itu makan untuk hidup, ya hidupnya untuk makan. Wong di dalam buah, wong dia kemana-mana makan, wong di dalam. Itu kan berarti hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup. Kalau hanya sekedar itu saja, itu hanya belatung kita itu. Nah, itu sama, sindirannya sama kayak begitu. Jadi sebenarnya ini menyindir, sindiran kepada kita semua. Bahwa lo kalau memang sekedar hanya makan dan minum, ketemu Allah itu hanya makan dan ya sudah kamu makan dan minum, hanya makan dan minum. Hadihi tusilukum ilal akhirati walakin ma akhroso nafsaka alaika laula hawanuha alaika ma arottaha. Ka'annal ibadi itu kayak manusia lam yatawassolu iku ora podo bisa tumeka, maksudnya tidak bisa sambung bil akhirati kepada akhirat illa bikasroti makali wal masyrobi, maksudnya angin kecuali hanya memperbanyak makan dan minum. Kayak cara sambung ke akhirat itu hanya sekedar makan dan minum. Auqilalahum atau diucapkan kepadamu, maksudnya yang dawuh atau auqilalahum sudah didawuhkan Allah mendawuhi kita lahum kepada semua ini ibad. Hadihi tusilukum ilal akhirati walakin ma akhroso nafsaka. Hadihi utawi iki iku apa tusilukum itu bisa sambung ing sira kabeh, sambung ilal akhirati kepada akhirat walakin ma akhroso menjadikan nafsaka kepada diri anda sekalian alaika ing atase sira laula hawanuha lamun ora ono utawi hina nafsaka alaika kepada anda ma arottaha mongko ora tidak mendapatkan. Arotta itu tidak mendapatkan yang kepada diri anda sendiri. Arotta itu anda tidak akan mendapatkan diri anda, tidak mendapatkan li'adabillahi kepada siksanya Allah Ta'ala wa ma'aghlaha, dan tidak gelindih. Aghlaha itu gelindih. Gelindih itu menjadikan sama. Wa ma'aghlaha lan orang menjadikan kepada ma fitola bidunya maring nubrih mencari dunia wajam ihalan dan mengumpulkan apa dunia. Wal ajabu lan gawok kulla ajabin, saya heran. Wal ajabu lan gawok kelawan suwiji-wiji. Wal ajabu lan gawok atau heran kulla ajabin seheran-herannya, maksudnya gitu. Wal ajabu kulla ajabin, saya heran seheran-herannya kalau bahasa Indonesianya. Herannya saking double ya, dia double ya, saya heran seheran-heran. Fiman yas'alu, fiman iku ing dalem wong yas'alu kang takon sapa wong, sapa munajjima itu ahli nujum, an khalihi saking tingkahe man, wala yas'alu lan ora takon dan tidak bertanya man kitab wahi ing kitab-kitabe Allah wa sunnati rasuli lan sunah-sunahe Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajbu kulla ajibin fi man yas'alu anhu. Jadi
Jadi saya heran seheran-herannya, sungguh heran lah misalnya gitu. Jadi sangat heran seheran-herannya, yaitu orang yang bertanya kepada ahli nujum. Jadi Fiman yas'alu, dia ada orang bertanya pada ahli nujum. Nah, untuk menanyakan keadaannya. Jadi mbah saya ini gimana mbah? Nah, itu maksudnya. Yas'alu an khalihi. Jadi dia menanyakan kepada ahli nujum tentang keadaannya. Mbah saya ini gimana? Saya ini begini mbah, ini begini mbah itu. Wala yas'alu kitabullahi wa sunnati, dan dia tidak bertanya kepada Allah, kepada kitabnya Allah, maksudnya tidak mencari di Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Nabi. Ya dha'afta anil ibadati wa faraqa ibadatika bil bukai wa tadarrub. Idza dha'afta, ketika kamu merasa lemah. Doif maksudnya lemah. Dha'afta itu lemah. Ketika kamu merasa lemah ibadahmu, ya, ketika kamu merasa lemah ibadahmu, idza dha'afta anil ibadati, ketika kamu lemah ibadahnya, maka tinggikan. Anda disuruh maka tinggikanlah, maksudnya tinggikanlah itu tinggikan ibadahnya. Bil bukai wa tadruan, dengan menangis dan ndb. Apa ndb kalau bahasa sini? Tadru itu ndb. Jadi ketika kamu itu merasa lemah ibadahnya, kurang ibadahnya, macam-macam itu, pokoknya maka Anda tinggikan ibadahmu dan menangis dan DB kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu DB. Apa DB? Hah? Pokoknya nangis sampai begini lah itu. Wa idza qila laka, ketika Anda ditanya untuk siapa Anda nangis, man yubkil alaihi. Nah, itu kan tadi Anda nangis. Faqala, maka jawab abdun ufi fa anfaqa afiyatahu fil maksiyah. Jadi ketika kita itu merasa ibadah kita itu masih rendah, masih lemah, masih macam-macam, maka berusahalah untuk memperbaiki, bahasanya gitulah. Ya, memperbaiki atau ya membuat biar lebih bagus lagi lah ibadahnya, intinya itu sambil menangis dan tadarruk, ndb itu caranya. Nah, terus ketika Anda ditanya buat siapa Anda menangis, kan gitu. Nah, untuk hamba sendiri yang diberi kesehatan, lalu kesehatan itu dibuat maksiat, maksudnya itu. Jadi wakilah fakul abdun ufi fa'anfaqo, saya sudah diinfak, ya, saya sudah diberi sehat wa afiyatahu fi maksiat malah, tapi saya berbuat maksiat, maksudnya itu. Jadi ketika Anda sudah diberi kesehatan malah berbuat maksiat. Idza nimta ala takhlitin ra'aita takhlito. Idza nimta, ketika kita tidur. Idza nimta, ketika tidur kamu, ala takhlitin ing atase campur pikirane. Jadi ketika Anda tidur itu, tidurmu itu memikirkan yang macam-macam lah, maksudnya itu. Idza nimta ala takhlitin, ketika Anda mau tidur, pikiran Anda semrawut, nah itu bahasanya itu. Nah, idza nimta ala takhlitin, ketika Anda mau tidur pikiran Anda campur aduk. Ra'aita takhlito fi manamika, ra'aita maka melihat kepadamu at-takhlito ing campur-campure mimpi. Jadi ketika Anda itu tidurmu itu mau tidur tapi sudah pikiranmu macam-macam, nanti kamu ketika tidur itu mimpinya juga macam. Nah, maksudnya gitu. Di mana mika ing dalam turu ira
bal yang bagi sebaiknya laka kepadamu antanamu ala toharotin. Ketika Anda mau tidur, maka sebaiknya Anda bersuci dulu wa taubatin lan taubat. Ketika pikiranmu macam-macam, ketika Anda mau tidur pikirannya macam-macam, nanti mimpinya juga macam-macam lah. Sebaiknya sebelum tidur Anda bersuci dulu terus taubat. Maksudnya begitu. Fayufatahu, maka akan dibuka kolbaka apa hati Anda binurihi dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin man kana walakin utawi sapane wong, walakin man lan tetapine utawi sapane wong. Itu kalau maknani Jawa begitu. Kana iku ono finaharihi ing dalem rinone man lagian iku wong kang nganggur. Kana mongko ono fi lailatin ing dalem wektu wengi sahian iku wong kang lali. Jika Anda ada orang di waktu siangnya itu pengangguran, maka di waktu malam itu biasanya dia lupa untuk menghisap diri. Nah, maksudnya gitu maksudnya. Ini kalau makna Jawa. Jadi walakin man kana fi naharihi lagian kana fi lailatin sahiyan. Apabila ada orang yang di siang harinya itu dia nganggur. Lagian itu maknanya nganggur. Ya kana fi lailatin sahiyan, maka di waktu malamnya dia akan lupa. Yang lupa. Maka kalau bisa itu jangan nganggur kalau pagi itu. Gue ngapain aja, baca Quran kah, baca apa, kalau nggak punya kerjaan apa itu, kalau bisa jangan nganggur. Idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala falayam nakka. Idza ra'aita, ketika Anda melihat waliyan ing wali, waliyan lillahi ing kekasihnya Allah, maksudnya kang wali, waliyan lillahi ta'ala ing waline kang tetep kedue Allah, itu kalau bahasa Jawa. Walayam nakka, maka jangan cegah apa ijlaluhu, apa mengagungkan wali, min antak uda, saking yento lungguh sira duduk baina yadaihi, di antara di depannya anak yadai itu ngarepe wali, di depannya wali itu muta'addiban hale wong kang tata krama, maksudnya beradab. Jika Anda melihat walinya Allah maksudnya, maka jangan cegah diri Anda, jangan, maksudnya begini, Anda harus mengagungkan, maksudnya begitu. Ketika Anda ketemu wali itu kalau bisa Anda harus mengagungkan, dan duduk di depannya itu harus punya adab, intinya itu. Jadi Anda itu duduk di depannya ya harus punya adab, punya adab asyaranya toto kromo, kalau bahasa Jawa itu toto kromo. Jadi harus adab. Ketika Anda tahu kalau itu wali atau dikasih tahu orang, watata barroka, ya tanya dua kan itu ya, watata barroka, dan ngalap berkah, maksudnya kelawan wali kelawan wali. Jadi ketika Anda melihat wali, maka agungkan dia, terus Anda duduk di depannya itu, kalau andap asor, intinya duduknya yang baik, yang ini macam-macam itu. Terus dan carilah berkah atau mohon meminta doa. Wa'lam anas sama'a wal ardo. Wa'lam, ketahuilah anas sama'a, temen setuhune langit, wal ardo, dan bumi. La ta'addab. Oh, ini taknya dua ya. La, ini satu. La ta'addabu. Iku adab, punya adab, maksudnya gitu, atau sopan lah, punya sopan ma'awali
kama yata'addabu kaya yen to taat atau sopan ma'ahu sertane wali banu adama sopo anak Adam. Maksudnya begini, ketahuilah bahwa langit dan bumi itu sopan kalau lihat wali. Sopan. Ma'al wali kama yata'addabu kaya oleh. Jadi gini, ketika kamu melihat wali, maka jangan sampai Anda tidak mengagungkan. Maksudnya begitu, jangan sampai Anda tidak mengagungkan. Gimana cara mengagungkannya? Yaitu dengan duduk di depannya secara sopan dan mencari berkah, meminta doa. Nah, itu maksudnya itu wa'lam anna sama, ketahuilah bahwa langit dan bumi itu kalau ketemu wali itu sopan, sama wali itu sopan. Maka Anda jangan kaget kalau ada orang meninggal terus langitnya mendung, turun hujan. Jadi langit itu sama wali itu sopan. Ya. Nanti ketika tanahnya mau dikeduk untuk dikubur wali itu nggak susah. Ini ketahui ini. Jadi intinya bahwa langit dan bumi saja sopan sama wali itu. Dia itu menjaga adabnya ketika sama wali. Jadi seperti adab ya kayak contohnya ya seperti Banu Adam ya, kayak manusia-manusia ini semua sama. Jadi kama ya ta'addabu ma'ahu Banu Adam, seperti sopan santunnya Bani Adam. Jadi wali itu kalau ketemu orang-orang bumi sama langit itu, bekas-bekas injak-injakannya wali itu seneng dia. Wah, habis diinjak Syekh Abdul Qadir. Itu dia cerita. Tanah itu cerita. Ya, kalau di riwayatnya hadis ada pohon kurma yang dulu biasa dibuat sandaran Nabi, terus selama tidak buat sandaran Nabi, nangis. Nabi ini kemana, aku nggak pernah. Nah, jadi langit dan bumi itu gitu sebenarnya sopan. Maka kadang kejadian ada orang meninggal terus mendung terus macam-macam lah, itulah cerita-cerita. Nah itu memang iya betul gitu. Jangan hanya ini cerita dongeng, bukan, itu betul-betul begitu kalau sama wali. Faman fariha bid dunya idza ja'athu falaqad sabata humquhu wa ahmaku wa alam bisawab.